Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan yang sangat baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan memperdalam tentang konsep gerak, yaitu jarak, perpindahan, kelajuan, beserta kecepatan. Untuk memahaminya, mari kalian fokus dan silakan tonton video berikut ini. Pada video sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Jarak itu apa? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Sementara perpindahan adalah perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kecepatan dan kelajuan. Kecepatan itu apa? Kecepatan adalah seberapa cepatnya kalian berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Sementara kelajuan adalah seberapa cepatnya kalian menempuh lintasan tersebut atau seberapa cepatnya kalian melintasi lintasan tersebut. Nah, dari definisi kecepatan dan kelajuan tadi, kita mendapatkan informasi kalau kecepatan itu temannya adalah perpindahan karena adalah perubahan posisi, ya. Nah, kalau kelajuan tadi temannya adalah jarak. Nah, kelajuan tadi kan seberapa cepatnya dalam menempuh lintasan tersebut. Nah, kalau lintasan tersebut berarti dia jarak kan? Jadi kelajuan temannya adalah jarak. Kalau kecepatan itu temennya adalah perpindahan. Untuk memahaminya, mari kita lihat tabel berikut ini. Nah, coba perhatikan, perpindahan itu memiliki besar dan arah. Nah, suatu nilai memiliki arah itu disebut dengan besaran vektor. Kenapa memiliki arah? Karena dia dari posisi awal ke posisi akhir. Dia punya tujuan kan? Jadi, itu merupakan besaran vektor. Sementara jarak itu hanya memiliki nilai saja atau besar saja. Contohnya, berapa meter? Nah, berapa senti? Berapa desimeter? Misalkan panjang buku 5 cm. Hanya nilai saja kan? Itu adalah jarak atau panjang dari buku tersebut. Nah, ini kecepatan. Kecepatan tadi sudah dibahas, berhubungan dengan perpindahan. Nah, di sini kecepatan merupakan besaran vektor juga. Karena unsurnya terdapat perpindahan. Perpindahan tadi besaran vektor, si kecepatan juga besaran vektor. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, terus untuk kelajuan, kelajuan itu berhubungan dengan panjang lintasan atau jarak. Kecepatan tadi perpindahan dibagi dengan waktu. Kalau kelajuan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Mari sama-sama kita perhatikan contoh soal berikut ini. Angga berlari mengelilingi lapangan bola yang panjangnya 45 meter dan lebarnya 20 meter dalam waktu 20 detik seperti pada gambar. Hitunglah jarak dan perpindahan Angga. Yang B, kelajuan dan kecepatan Angga. Coba kalian perhatikan baik-baik gambar lapangan yang dilalui Angga tersebut. Yang warna kuning itu merupakan jalur lintasan Angga. Nah, sekarang kita mulai mengerjakan. Jarak tempuh Angga sama dengan jarak dari A ke B ditambah jarak dari B ke C ditambah jarak C ke D. Sama dengan AB itu berapa? 45 karena panjang dari lapangan bola. BC itu berapa? 20. Itu dari lebar lapangan bola. Nah, C ke D itu kan sama ukurannya dengan A ke B. Jadi, ukuran juga 45. Berhubung jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, jadi kita jumlahkan semua. 45 ditambah 20 ditambah 45 yaitu 110. Satuannya apa? Satuannya meter. Ini jangan lupa ya, satuan itu penting. Kalau informasi di soal itu satuannya senti, kita senti. Tapi kalau meter, itu harus meter. Untuk perpindahan, kalian harus memperhatikan nilai dan arahnya. Coba lihat lintasan yang dilalui Angga. Dari A ke B, itu arahnya ke bawah,
B ke C itu arahnya ke kiri, C ke D itu arahnya atas. Nah, untuk mempermudah, kalian lihat simbol-simbol arah bagian atas. Ke bawah kita anggap dan misalkan itu negatif, atas positif. Kiri itu positif, kanan itu negatif. Bisa juga yang berlawanan, bawah itu positif, atas negatif, kiri negatif, kanan positif. Nah, di sini Pak ambil yang ke bawah itu negatif. Jadi, perpindahan angka adalah jarak dari A ke B ke bawah. Jadi, negatif AB ditambah BC. Nah, berhubung yang bawahnya negatif, ambil itu. Kiri itu positif. Jadi, B ditambah BC. Terus ditambah CD, berhubung atas tadi positif. Jadi, sama dengan negatif 45 ditambah 20 ditambah 45. Nah, hasilnya adalah 20 meter. Ke arah mana? Ke arah kiri atau 20 meter ke arah A ke B. 20 meter dari A ke D. Nah, sekarang kita kerjakan yang B, kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan tadi itu apa sih? Temannya siapa? Kelajuan itu temannya jarak. Berarti kelajuan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya kita peroleh tadi berapa? 110 meter kan? Jadi kita tulis jaraknya 110 meter dibagi. Berapa sih waktunya? Oh, waktunya 20 detik. Jadi 110 meter dibagi dengan 20 detik. 110 bagi 20 berapa? 5,5. Satuan jangan lupa ya. Boleh kalian tulis meter per detik seperti itu, boleh juga atas bawah. Jadi satuan jangan lupa. Kelajuan tadi punya arah tidak? Kelajuan tidak punya arah. Kelajuan hanya punya nilai saja. Jadi 5,5 meter per detik. Untuk kecepatan itu temannya siapa tadi? Oh, ternyata perpindahan. Jadi, kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya berapa ya sudah kita cari tadi? Perpindahannya itu adalah 20 meter ke arah kiri ya, atau 20 meter dari A ke D. Dibagi dengan 20 detik. Waktunya sama. Nah, jadi kecepatan adalah perpindahan per waktu. Atau 20 meter dibagi dengan 20 detik. 20 bagi 20 adalah 1. Satuan jangan lupa. Meter per detik. Ke arah mana? Ke arah kiri atau dari A ke D kalau ditanya arahnya. Oke, kita kerjakan contoh selanjutnya untuk memahami lebih lanjut. Ratna bersepeda ke selatan 36 meter, ke barat 8 meter, dan ke utara 30 meter dalam waktu 20 detik. Hitunglah jarak dan perpindahan Ratna dan kelajuan beserta kecepatan si Ratna. Jika kalian menemui soal seperti ini, alangkah baiknya kalian gambarkan terlebih dahulu. Ratna bersepeda ke selatan. Berarti kita buat dulu titik awalnya. Anggap titik awalnya itu titik A. Ke selatan berarti dari A ke B. Nah, selatan itu arahnya mana? Ke bawah. Kita lihat mata angin. Itu ada mata angin. Nah, ke selatan berarti dari titik A ke B. Terus dari selatan ke mana? Ke barat. Dari B ke C. Barat itu kan ke arah kiri kan? Terus ke utara. Dari C ke D ke bagian atas. Itu untuk mempermudah. Kita buat dulu angka-angkanya atau informasi yang terdapat di dalam soal. A ke B itu 36 meter, B ke C itu 8 meter, C ke D itu 30 meter. Oke, mari kita jawab pertanyaan pertama yaitu jarak. Nah, jarak itu kan panjang lintasan. Nah, jadi kita jumlahkan semua lintasan yang dilalui Ratna. Dari A ke B itu adalah 36, B ke C itu adalah 8, C ke D adalah 30. Tinggal kalian jumlahkan saja jaraknya. Jadi jaraknya berapa? Jaraknya adalah 74 meter. Oke, kita lanjutkan. Untuk perpindahan, nah coba perhatikan baik-baik. Perpindahannya itu tidak sama dengan soal sebelumnya. Itu tidak sampai ke titik A kan, posisi D-nya kan. Nah, ini untuk memperbantu, kalian silakan buat garis bantu dulu. Dari titik A ke titik D untuk mempermudah bentuk perpindahannya. Ternyata kalau diamati itu membentuk segitiga kan?
Nah, dari titik A ke D kita tidak tahu. Tapi dari B ke C kita tahu. Kita tarik garis putus-putus atau garis bantu di bagian segitiga bagian atas. Kita pindahkan ke sini. Oh, ternyata bagian bawahnya itu 8. Oh, sisinya itu berapa? Sisinya kita bisa tahu dari mana? Dari 36 meter dikurang 30 meter. Jadilah dapat sebuah segitiga kecil yang bagian sisi tegaknya itu 6 meter dan sisi bawahnya itu 8 meter. Untuk mencari sisi miring, itu menggunakan apa? Menggunakan Pitagoras. Oh, ternyata perpindahan untuk soal ini menggunakan Pitagoras, yaitu akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah akar 64, yaitu akar 100. Akar 100 berapa? 10 meter. Ingat, arahnya kemana? Ini perpindahan. Ternyata arahnya itu 10 meter dari titik A ke titik D. Atau 10 meter ke arah mana tuh? Lihat mata angin. Mata angin. Itu barat? Oke, ya benar sekali. Benar sekali, yaitu 10 meter ke arah barat daya. Untuk kelajuan, sama seperti soal-soal sebelumnya. Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? 74 meter dan waktunya 20 detik. 74 dibagi 20 yaitu 3,7 meter per detik. Untuk kecepatan, sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan sudah kita peroleh tadi, yaitu 10 meter, waktunya 20 detik, sama ya waktunya. Nah, jadi 10 dibagi 20 sama dengan 1/2. Boleh sampai sini juga benar, tapi boleh juga dijadiin pecahan. 1 dibagi 2 yaitu 0,5 meter per detik. Arah jangan lupa ditambah keterangan bagian belakang. Kecepatannya yaitu 0,5 meter per detik ke arah barat daya. Ini contoh soal ketiga, yaitu Dewi menempuh lintasan dari titik A ke B, lalu ke C, seperti pada gambar di bawah ini, dalam waktu 2 menit. Berapakah kecepatannya? Nah, di sini kalian perhatikan, soal baik-baik, jangan sampai salah informasi ya. Yuk, mari kita lihat gambarnya dulu. Dari gambar tersebut, kalian lihat perpindahannya itu dari titik A ke B, lalu ke C. Kalau dilihat baik-baik, perpindahannya bukan itu. Dari A, B ke C itu merupakan jaraknya. Kita tidak mencari jarak karena yang ditanya berupa kecepatan. Kecepatan itu temannya siapa sih? Kecepatan temannya perpindahan. Jadi kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya dari titik mana ke titik mana? Ingat, perpindahan dari titik awal ke titik akhir, dari A ke C. Kalau kita lihat, A, B, C itu membentuk segitiga. Kalau tidak diambil yang lengkung yang setengah bola itu, setengah lingkaran itu. Jadi, yang kita lihat saja, dari A, B, C berupa bentuk segitiga. Kalau mencari AC, itu menggunakan apa? Ya, benar, menggunakan Pitagoras yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi perpindahannya yaitu akar dari 15 berupa diameter lingkaran tersebut ditambah akar dari 20. Nah, itu masing-masing dikuadratkan ya, jangan sampai lupa. Jadi akar 15 kuadrat ditambah akar 20 kuadrat. 15 kuadrat berapa? 225. Ditambah 20 kuadrat yaitu 400. Dijumlahin dapatlah akar dari 625. Hasilnya adalah 25 meter. Nah, kalau ditanya arahnya kemana itu? Arahnya itu ke arah tenggara. Jadi perpindahannya yaitu 25 meter ke arah tenggara. Atau 25 meter dari titik A ke titik C. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya berapa? 25 meter. Waktunya berapa pada soal? 2 menit. Ternyata waktunya 2 menit. Nah, seharusnya waktu itu satuannya sekon. Perpindahan itu satuannya adalah meter. Jika pada soal kalian menemui satuan yang berbeda, nah misalkan satuannya itu jam, kalian ubah dulu menjadi detik.
Karena detik itu merupakan satuan SI atau satuan internasional yang sudah kalian pelajari pada kelas 7 kemarin. Ya, jadi di sini kita langsung saja 25 itu saya kecilkan dengan 60 dicoret-coret. Dapatlah 5 per 12. Jadi hasilnya 5 per 2 dikali 12. Nah, itu untuk pecahan kalian boleh. Sudah benar. 5 per 24. Jadi 5 meter per 24 detik itu sudah benar. Ini ada beberapa soal yang kalian bisa kerjakan. Videonya bisa kalian post dan selamat menikmati. Untuk pembelajaran hari ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.